Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan ketiga itu adalah pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan data di sini mengumpulkan data berarti adalah mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, nilai suatu variabel. Hasil pencatatan itu menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas. Data perlu dikumpulkan karena untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu masalah. Agar data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi, maka perlu dikembangkan instrumen pengumpulan data yang juga valid, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Data yang dikumpulkan dapat bersifat data kualitatif dan data kuantitatif. Data dapat dikumpulkan melalui tes dan non-tes. Secara umum, tes terdiri dari tipe uraian dan tipe objektif. Tes tipe objektif contohnya adalah bentuk benar salah, bisa juga pilihan ganda, bisa isian singkat dan memasangkan. Sedangkan non-tes dapat berupa karangan, melengkapkan kalimat, angket, wawancara, dan observasi. Khusus untuk skala sikap bisa menggunakan model Likert, diferensial semantik, Truston, dan Goodman. Nah, di sini skala Richter acuan nomor 1 sampai 5 dari paling hingga yang kurang. Skala semantik biasanya digunakan untuk mengukur sikap berisikan dua kutub atau bipolar, misalkan ramah, tidak ramah, senang, tidak senang. Untuk skala Truston, skala yang disusun untuk memilih butir yang berbentuk skala interval. Skala Goodman dikembangkan oleh Louis Goodman. Skala Goodman sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut isi universal atau universal of content, atau atribut universal, atau bisa disebut juga universe attribute. Yakin, contohnya yakin, tidak yakin, atau iya dan tidak. Untuk secara visual, jenis instrumen penelitian disajikan pada diagram berikut. Ini instrumen itu dibagi tes non-tes. Tes itu ada tes kemampuan, tes hasil belajar. Sedangkan non-tes ada angket, ada skala, ada pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Untuk penyajian data di sini ada berupa tabel, diagram, histogram, dan poligon, ada juga OGIF. Tabel satu arah atau one way tabel, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Karakteristik yang ditunjukkan bisa berupa jumlah, frekuensi, ukuran, kadar, atau persentasi. Contoh, tabel indeks prestasi mahasiswa. Berarti ini kan hanya satu karakteristik, yaitu tentang indeks prestasi. Ini contoh tabelnya. Yang kedua ada tabel dua arah. Tabel dua arah tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau karakteristik. Misalnya data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, asal daerah dan agama, jumlah mahasiswa menurut jurusan dan jenis kelamin, dan sebagainya. Tabel jumlah mahasiswa menurut tingkat dan jurusan tahun 2016. Di sini ada 3 tingkat. Jurusannya itu ada statistik dan komputasi statistik. Berarti ini akan ada 2 karakteristik. Ini contoh tabelnya. Yang ketiga ada tabel 3 arah atau three-way tabel. Adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara 3 hal atau karakteristik. Misalnya data mahasiswa menurut jenis kelamin, asal daerah, dan jurusan. Data jumlah penduduk menurut kecamatan, kelompok,
umur, dan jenis kelamin. Data petani padi menurut kategori luas lahan, umur, dan jenis kelamin. Ini contohnya jumlah karyawan perusahaan XYZ tahun 2017. Nah, di sini ada 3 karakteristik, yaitu yang laki-laki lulusan SMA, D1, D2, D3, dan S1, S2, S3. Terus ada perempuan juga sama dengan 3 karakteristik, di mana bagian-bagiannya itu ada bagian keuangan, pemasaran, administrasi, dan jumlah. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kompetensi mengajar guru. Di sini ada nilai, nilai tengah, dan frekuensi. Jadi nilainya itu kan dari 45 sampai 50 itu kelas pertama, di mana nilai tengahnya itu 47,5. 47,5 itu didapat dari 45 ditambah 50 dibagi 2. Jadi itu kita dapat nilai tengahnya. Terus di mana banyak guru yang mempunyai nilai 45 sampai 50 itu ada 4 orang. Jadi frekuensinya itu adalah banyaknya. Terus kelas keduanya itu 51 sampai 56, nilai tengahnya itu 53,5, frekuensinya 4, dan seterusnya. Jadi nilai tengah itu adalah nilai tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2, itu nilai tengah. Frekuensi itu banyaknya yang mendapatkan nilai tersebut. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang. Batang-batang tersebut menunjukkan frekuensi yang dibuat terpisah satu sama lain. Batangnya bisa vertikal ataupun horizontal, dan setiap batang harus mempunyai lebar yang sama. Jadi lebarnya harus sama antara batang pertama dan batang kedua. Panjang atau tinggi batang berbanding dengan banyaknya data dari tiap jenis data. Diusahakan agar ruangan diagram melingkupi batang terpanjang. Jadi harus yang terakhir di atas itu adalah batang terpanjangnya. Ini contoh dari diagram batang. Ada jumlah penduduk yang mati, cacat, luka-luka, dan lain-lain. Banyaknya korban peristiwa kejahatan. Ini contoh diagram batang. Ini juga sama, contoh dari diagram batang. Banyaknya korban jiwa menurut sasaran peristiwa kejahatan dan jenis kelamin. Ada yang KDRT, ada yang perampokan, KDRT dan perampokan, dan lain-lain. Untuk yang orange itu adalah laki-laki, yang pink perempuan. Diagram garis berfungsi untuk menunjukkan kecenderungan dalam periode tertentu. Perubahan dapat berupa kenaikan, penurunan, atau tetap. Diagram garis dapat menggambarkan 2 macam data atau lebih dalam periode tertentu. Ini contoh dari diagram garis. Diagram lingkaran dipakai bila banyak komponen yang akan dibandingkan tidak banyak. Contoh, jumlah pelanggaran bidang ekonomi di 3 wilayah tahun 1994. Wilayahnya itu ada 3, Jawa, Sumatera, dan lainnya. Untuk frekuensi terus dalam persen, ini tabelnya seperti ini. Apabila dibuat diagram lingkaran itu seperti ini. Diagram lingkaran.